Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan produksi biomasa mikroba. Ini merupakan salah satu tugas yang diberikan untuk memenuhi mata kuliah mikrobiologi perairan. Sebelum itu, saya akan menyebutkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Rahmi Mayunita, kemudian ada Ayah Sadara Ayu, ada Elena Maharani, selanjutnya ada Jihan Tahiyah, selanjutnya ada Siti Hadena Geta, kemudian ada Tifania Farisah, kemudian ada saya sendiri, Manzila Ainin Zahra, ada Nadia Darela, dan yang terakhir ada Naura Alia. Berikut merupakan topik yang akan dibahas. Yang pertama ada pertumbuhan mikroba, yang kedua ada fase pertumbuhan bakteri, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, yang keempat ada cara mengukur pertumbuhan bakteri, yang kelima ada habitat mikroba, dan yang terakhir adalah mikroba dalam tanah. Masuk yang pertama. Pertama adalah definisi pertumbuhan. Definisi pertumbuhan sel dapat diartikan sebagai adanya penambahan semua komponen dalam sel, yaitu RNA, DNA, protein, dan lain-lain sebagainya, yang diartikan pula sebagai penambahan kuantitas, isi, dan kandungan di dalam selnya. Pertumbuhan pada organisme yang makro merupakan proses bertambahnya ukuran atau substansi massa zat suatu organisme, misalnya bertambah tinggi maupun bertambah besar. Pada organisme bersel, satu pertumbuhan lebih diartikan sebagai pertumbuhan koloni, yaitu pertambahan jumlah koloni yang semakin besar. Pertumbuhan ada dua kategori, yaitu pertumbuhan uniseluler dan multiseluler. Selanjutnya, waktu generasi. Waktu generasi merupakan selang waktu yang dibutuhkan sel untuk dapat membelah diri, dan tiap spesies bakteri memiliki waktu generasi yang berbeda-beda. Contoh, Escherichia coli, bakterium yang dijumpai di saluran pencernaan dan di tempat lain, memiliki waktu generasi 15-20 menit untuk membelah diri. Next, selanjutnya ada reproduksi bakteri secara aseksual atau vegetatif. Membelah diri atau pembelahan biner secara umum simpelnya adalah satu sel akan menjadi dua sel akan menjadi 4 sel. Berikut adalah fase pembelahan biner dapat dilihat pada gambar. Yang pertama adalah replika, DNA dan elongasi. Replikasi DNA artinya penggandaan DNA bakteri dari 1 menjadi 2. Yang kedua ada dinding sel dan membran plasma, mulai membelah. Yang ketiga, dinding sel anakan bakteri sudah jelas, septum terbentuk dan DNA terpisah. Yang keempat adalah tahap sitokinesis akhir, artinya pembelahan sel yang sudah terjadi lengkap dan sehingga dihasilkan 2 sel anakan seperti pada gambar. Hubungan antara pertambahan sel dengan waktu berbentuk geometrik eksponensial dapat kita cari dengan rumus 2 kali N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manzila Ainin Zahra. Saya akan melanjutkan tentang fase pertumbuhan bakteri. Yang pertama adalah fase lag, di mana penyesuaian bakteri dengan lingkungannya yang baru. Durasi berlangsungnya fase ini bervariasi dan ditentukan dari komposisi media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel, dan sifat fisiologis. Ketika sel telah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, barulah sel mulai membelah hingga mencapai populasi maksimumnya. Kemudian yang kedua adalah fase logaritma atau fase eksponensial. Fase ini ditandai dengan periode pertumbuhan yang terbilang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2. Derajat pertumbuhan bakteri pada fase ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkan, kadar nutrisi dalam media, suhu inkubasi, kondisi pH, dan aerasi. Ketika populasi yang dihasilkan oleh derajat pertumbuhan sudah maksimum, maka akan terjadi keseimbangan antara jumlah sel mati dan jumlah sel hidup. Yang ketiga adalah fase stasioner. Fase ini terjadi ketika laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah populasi organisme ini akan tetap. Keseimbangannya ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel akibat kadar nutrisi yang tidak cukup dan akumulasi produk yang beracun bagi sel sehingga mengganggu proses pembelahan. Fase ini dilanjutkan dengan fase kematian yang ditandai oleh peningkatan laju kematian
yang melebihi laju pertumbuhan. Yang terakhir adalah fase kematian, yakni fase di mana laju kematiannya lebih tinggi daripada laju pertumbuhan. Beberapa faktor yang memengaruhinya adalah suhu, kelembapan, dan cahaya, zat kimia, serta nutrisi-nutrisi yang terkandung dalam media. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi Jadi selanjutnya adalah materi mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi biomasa dan mikroba. Nah, ini faktor yang mempengaruhi ini ada dibagi menjadi dua, yaitu ada fisika dan kimia. Kalau fisika itu ada suhu, pH, tekanan osmotik, sama oksigen. Sedangkan yang kimia ada karbon, nitrogen, sulfur, sama fosfor. Nah, dari faktor fisika yang pertama itu ada suhu. Nah, suhu ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Suhu dapat mempengaruhi mikroba dalam dua cara yang berlawanan. Yang pertama itu, apabila suhu naik, maka kecepatan metabolisme juga naik dan pertumbuhan dipercepat. Tapi sebaliknya, kalau suhunya turun, maka kecepatan metabolismenya juga akan menurun dan pertumbuhannya jadi lambat. Nah, yang kedua itu, apabila suhu naik atau turun secara drastis, jadinya kayak anjlok banget. Nah, itu tingkat pertumbuhannya juga akan terhenti. Komponen sel juga menjadi tidak aktif serta rusak sehingga sel-selnya menjadi mati. Terus yang kedua itu mengenai suhu ini tadi ada batas optimumnya. Yang pertama itu ada Psychrophyles. Nah, ini tuh kayak mikroba yang dingin gitu di tempat yang dingin. Itu dari 0 sampai 20 derajat Celcius, tapi optimumnya di angka 15 derajat Celcius. Terus yang kedua ada Mesophyles. Nah, Mesophyles ini itu cenderung moderat gitu. Jadi suhu optimumnya itu sekitaran 20 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Yang terakhir itu ada Thermophiles. Thermophiles ini tergolong yang panas. Jadinya dia di suhu 40 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Terus yang kedua, suhu faktor fisika yang kedua itu ada pH. Nah, pH ini berpengaruh terhadap sel dengan mempengaruhi metabolisme. Nah, umumnya bakteri-bakteri ini tumbuh pada pH 6,5 sampai 7,5. Terus di pH di bawahnya itu tuh kayak ada bakteri yang hidup tapi kayak sedikit. Faktor fisika yang ketiga ada tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik ini keberadaan mikroorganismenya di lingkungan dapat dipengaruhi oleh kepekatan suspensi atau cairan di lingkungan. Terus, bila kesepakatan suspensi di lingkungan tinggi, maka isi sel akan keluar. Sebaliknya, kesepakatan suspensi di lingkungan rendah, maka akan menjadi pergerakan massa cair ke dalam sel. Terus yang terakhir ada oksigen dari fisika ini sendiri. Nah, mikroorganisme ini memiliki karakter sendiri-sendiri di dalam kebutuhannya terhadap oksigen. Nah, berdasarkan kebutuhan oksigen, mikroorganisme ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu aerobik, kedua ada anaerob, yang ketiga ada anaerob fakultatif, yang keempat ada mikroaerofilik. Yang pertama, apa sih aerobik itu? Nah, aerobik ini bakteri yang hanya dapat tumbuh apabila ada oksigen bebas atau AW. Nah, yang kedua ini ada anaerob. Anaerob ini apa? Bakteri yang hanya dapat tumbuh apabila tidak ada oksigen bebas. Nah, yang ketiga ini anaerob fakultatif. Nah, ini tuh kayak bukan kebalikan tapi kayak ditambah gitu. Dia ini dapat tumbuh baik dengan atau tanpa oksigen bebas. Jadinya kayak kalau misal anaerob ini tidak ada, hanya dapat tumbuh, tidak ada oksigen bebas. Kalau ini ada juga bisa, enggak juga bisa gitu. Terus yang terakhir itu ada mikroaerofilik. Nah, mikroaerofilik ini bakteri yang dapat tumbuh apabila ada oksigen tapi dalam jumlah kecil. Nah, oksigen ini juga bersifat letal.
untuk beberapa mikroorganisme, dan sebelumnya harus dinetralisir terlebih dahulu oleh enzim. Nah, enzim apa aja? Itu ada superoksida, ada katalase, ada peroksidae. Terus jika organisme ini tidak menghasilkan enzim, maka organisme tersebut bersifat anaerob tadi yang aku jelasin tadi gitu. Lalu kita beralih ke faktor yang mempengaruhi secara kimia. Yang pertama ada karbon. Karbon ini adalah sumber energinya. Terus struktur organiknya itu molekul. Bakteri yang bersifat komoheterotrop itu menggunakan karbon organik juga, dan bakteri autotrop menggunakan karbon ini sendiri. Terus yang kedua ada nitrogen. Nah, nitrogen ini terdapat di dalam asam amino dan protein. Umumnya di bakteri ini berperan sebagai dekomposer protein. Terus beberapa bakteri ini menggunakan NH4+ atau NO3-. Nah, terus juga hanya sedikit bakteri ini yang menggunakan N2 untuk fiksasi nitrogen. Lalu faktor kimia yang selanjutnya itu ada sulfur. Nah, sulfur ini terdapat dalam asam amino, tiamin, dan biotin. Lalu beberapa bakteri ini menggunakan SO42- atau H2S. Terus yang terakhir ada fosfor. Lah, fosfor ini terdapat di dalam DNA, RNA, membran, dan ATP. Terus juga PO43- itu merupakan sumber dari fosfor itu sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayesa Dar Aisanina dengan akhiran NIM 020 akan mempresentasikan mengenai cara mengukur pertumbuhan bakteri. Cara mengukur pertumbuhan bakteri itu terdapat beberapa metode, diantaranya ada plate count atau variable cell count, kemudian filtrasi, very small numbers, most probable number atau MPN, metode secara langsung dengan direct microscopic count, brick count method, Petrov-Hauser counter, dan metode secara tidak langsung yang terdiri dari kekeruhan atau turbidity, aktivitas metabolik, dan juga berat kering. Selanjutnya merupakan metode plate count. Metode plate count itu memerlukan pengenceran atau dilution series untuk memperoleh koloni. Nah, pengenceran pada metode plate count itu dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan bakteri dalam sampel hingga tingkat yang memungkinkan penghitungan yang akurat pada media pertumbuhan. Seperti yang dilakukan pada praktikum mikrobiologi perairan beberapa minggu yang lalu, itu dilakukan pengenceran hingga 1:10.000 atau 10⁻⁴. Nah, seperti pada gambar di sebelah kanan, plate count sendiri itu terdiri dari dua metode, yaitu metode pour plate dan split plate. Dalam pour plate, itu sampel bakteri diencerkan dan dituangkan ke dalam media pertumbuhan yang sudah dibekukan, sehingga koloni tumbuh di dalam dan juga di atas media. Sementara itu dalam split plate, sampel yang telah diencerkan itu ditempatkan di atas media pertumbuhan yang padat dan kemudian diratakan hingga merata di permukaannya, sehingga koloni hanya tumbuh di atas media saja. Selanjutnya adalah metode filtrasi. Jadi metode filtrasi itu adalah teknik pemisahan partikel padat atau mikroorganisme dari suatu cairan dengan menggunakan filter membran berpori mikroskopis. Prinsip kerjanya itu mirip dengan penyaringan, yang mana kita menggunakan filter khusus dengan pori-pori yang sangat kecil untuk memisahkan mikroorganisme dari air sampel. Nah, air sampel ini dilewatkan melalui filter dengan pori-pori yang sangat kecil tadi. Kemudian mikroorganisme yang tertahan di atas filter bisa kita tumbuhkan lebih lanjut. Caranya itu dengan menempatkan filter tadi di atas media pertumbuhan yang mengandung nutrisi untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Dalam kondisi yang sesuai, mikroorganisme yang tertahan di atas filter akan mulai berkembang biak dan membentuk koloni. Ini memungkinkan kita untuk menghitung jumlah mikroorganisme dalam sampel tersebut.
Selanjutnya adalah metode probable number atau MPN. Filtrasi itu adalah teknik pemisahan partikel padat atau mikroorganisme dari suatu cairan digunakan untuk menggunakan perkiraan jumlah mikroorganisme hidup dalam sampel. Prinsip kerjanya itu mirip dengan pertama ketika sampel tersebut kita menggunakan filter khusus dengan tidak yang sangat perhitungan langsung untuk memisahkan mikroorganisme itu dipengaruhi oleh pengenceran besar atau dilewatkan melalui filter sampel dalam cuan Petri diikuti oleh kemudian mikroorganisme yang tertahan di atas filter bisa setiap pengenceran pada cuan Petri caranya terjadi pertumbuhan menempatkan filter tadi di atas media pertumbuhan yang negatif yang mengandung nutrisi untuk berdasarkan jumlah cuan Petri yang menunjukkan pertumbuhan positif pada setiap tingkat mikroorganisme yang itu digunakan tabel MPN akan mulai berkembang biak jumlah mikroorganisme dalam sampel. Ini memungkinkan dengan tingkat kepercayaan jumlah mikroorganisme dalam sampel tersebut. Metode MPN ini berguna ketika kita tidak dapat adalah metode filtrasi karena jumlah mikroorganisme itu adalah sampel teknik pemisahan partikel padat atau tidak dapat dari suatu cairan langsung dengan menggunakan filter membran. Metode ini itu biasanya digunakan dalamnya itu mirip dengan pengujian kualitas air yang mana kita menggunakan filter khusus dengan lingkungan lainnya di mana mikroorganisme hidup itu mungkin hadir dalam jumlah yang tidak terukur. Nah, air sampel ini dilewati. Nah, berikut merupakan tabel MPN untuk mengestimasi jumlah mikroorganisme dalam sampel berdasarkan hasil positif dan negatif pada berbagai tingkat pengenceran. Breakdown method dengan menggunakan tabel ini kita dapat menentukan angka MPN yang digunakan dalam perhitungan statistik untuk memperkirakan jumlah mikroorganisme dalam sampel mikroskop dalam kamar hitung. Nah, berikut merupakan tabel MPN untuk mengestimasi jumlah mikroorganisme dalam sampel berdasarkan hasil positif dan negatif pada berbagai tingkat pengenceran. Cover glass. Dengan menggunakan tabel ini kita dapat menentukan angka MPN yang ditentukan dalam dapat dihitung statistik untuk memperkirakan jumlah mikroorganisme dalam dengan mengalihkan kedalaman dan luas. Nah, berikut merupakan tabel MPN perhitungan estimasi jumlah mikroorganisme dalam sampel dan jumlahnya di hasil positif dan negatif pada berbagai kemudian dikalikan dengan volume air sampel. Dengan menggunakan tabel ini kita dapat menentukan angka MPN yang digunakan sesuai rumus yang hampir perhitungan statistik untuk memperkirakan jumlah mikroorganisme dalam membagi jumlah sel yang dihitung dengan volume area yang dihitung. Tabel MPN untuk mengestimasi. Dan selanjutnya merupakan metode Direct Microscopic Count, Breakdown Method, Petrov-Hauser Counter. Nah, jadi Direct Microscopic Count, Breakdown Method, Petrov-Hauser Counter itu digunakan untuk menghitung jumlah mikroorganisme dalam sampel dengan cara mengamati mereka di bawah mikroskop dalam kamar hitung yang memiliki grid terukur. Dan cara kerjanya itu adalah dengan menambahkan suspensi bakteri, mengisi volume dangkal di atas cover glass. Nah, dengan mengetahui kedalaman cover glass dan juga luas persegi cover glass tersebut, maka dapat dihitung volume suspensi bakteri di atas cover glass tersebut dengan mengalihkan kedalaman dan luas cover glass. Kemudian dilakukan perhitungan mikroskopis semua sel dalam beberapa kotak dan jumlahnya dirata-ratakan. Rata-rata tersebut kemudian dikalikan dengan volume air sampel pada kotak dan akan mendapatkan hasil. Sesuai rumus yang terlampir, jumlah bakteri per milimeter itu dapat dihitung dengan membagi jumlah sel yang dihitung dengan volume area yang dihitung. Selanjutnya ada pengukuran dari bakteri. Pengukuran bakteri dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama metode langsung dan juga dengan metode tidak langsung. Untuk metode langsung sendiri, pengukuran bakteri melibatkan perhitungan jumlah bakteri secara langsung menggunakan alat ataupun teknik khusus. Berikut adalah beberapa metode langsung yang umum digunakan untuk mengukur bakteri. Yang pertama ada penghitungan sel dengan menggunakan mikroskop. Pengukuran jumlah bakteri dapat dilakukan dengan menghitung sel menggunakan mikroskop. Metode ini melibatkan pewarnaan sel bakteri dengan pewarnaan spesifik sehingga sel-sel dapat dilihat dengan jelas di bawah mikroskop. Yang kedua ada penghitung dengan hitung cawan.
Metode ini melibatkan menanamkan sampel bakteri pada cawan Petri dengan media pertumbuhan yang sesuai. Setelah periode inkubasi tertentu, koloni bakteri dapat dihitung secara manual. Yang ketiga ada metode penghitungan aliran sitometri. Aliran sitometri ini menggunakan alat khusus untuk menghitung partikel termasuk bakteri dengan mengukur ukuran dan sifat-sifat sel. Alat ini dapat memberikan informasi tentang jumlah dan jenis bakteri dalam sampel. Yang keempat ada metode filter membran. Sampel bakteri disaring melalui membran khusus dan nantinya membran ini kemudian ditempatkan pada media pertumbuhan. Setelah inkubasi, koloni bakteri dapat dihitung pada membran. Yang kelima ada metode elektroakustik. Metode ini menggunakan perangkat elektronik yang akan mengukur perubahan sifat-sifat fisik dari partikel-partikel, termasuk bakteri saat mereka melewati sensor. Data ini dapat digunakan untuk menghitung jumlah bakteri dalam sampel. Yang keenam ada metode real-time polymerase chain reaction atau PCR. PCR real-time ini memungkinkan deteksi dan juga kuantifikasi bakteri secara langsung melalui amplifikasi DNA. Metode ini memerlukan penggunaan probe fluoresen yang memancarkan sinyal ketika DNA bakteri hadir dan akan memungkinkan penghitungan jumlah bakteri secara real-time. Yang ketujuh ada metode spektrofotometri. Metode ini melibatkan pengukuran absorbansi cahaya oleh bakteri dalam larutan. Jumlah bakteri dapat diestimasi berdasarkan perubahan absorpsi cahaya pada panjang gelombang tertentu. Dan yang terakhir ada metode pengukuran berbasis fluoresensi. Beberapa bakteri dapat diwarnai dengan warna fluoresen yang bersifat spesifik terhadap jenis bakteri tertentu. Pengukuran intensitas fluoresensi dapat memberikan informasi tentang jumlah bakteri yang hadir dalam sampel. Pemilihan metode ini tergantung pada tujuan pengukuran, jenis bakteri yang diidentifikasi, dan juga sumber sampelnya. Metode yang dipilih juga harus sesuai dengan kebutuhan spesifik penelitian atau pengujian yang akan dilakukan. Selanjutnya ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung pengukuran bakteri melibatkan penggunaan indikator ataupun tanda-tanda lain untuk mendeteksi keberadaan atau aktivitas bakteri tanpa menghitung sel secara langsung. Contoh metode tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan kekeruhan, bila suspensi biarkan cair dan juga homogen. Yang kedua berdasarkan berat kering sel, bila suspensi biarkan kental dan juga tidak homogen. Yang ketiga berdasarkan kadar nitrogen, ini bila suspensi biakannya kental dan juga tidak homogen. Yang keempat ada berdasarkan aktivitas biokimia menggunakan uji mikrobiologis. Untuk metodenya sendiri mencakup yang pertama uji pH. Bakteri dapat memengaruhi tingkat keasaman atau pH dalam suatu medium. Perubahan pH dalam medium pertumbuhan dapat memberikan petunjuk tentang aktivitas bakteri. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis bakteri yang tumbuh dalam medium tertentu. Yang kedua ada uji produksi gas. Beberapa bakteri menghasilkan gas sebagai produk dari metabolisme mereka. Pengukuran produksi gas dapat memberikan petunjuk tentang keberadaan bakteri tertentu dalam suatu sampel. Yang ketiga ada uji produksi asam. Beberapa bakteri menghasilkan asam sebagai hasil metabolisme gula ataupun karbohidrat. Uji produksi asam ini digunakan untuk mengidentifikasi bakteri berdasarkan kemampuannya memfermentasi zat-zat tertentu. Yang keempat ada uji koagulasi darah. Uji ini melibatkan pengukuran kemampuan bakteri untuk menggumpalkan darah. Contoh umumnya adalah uji koagulase yang digunakan untuk membedakan antara Staphylococcus aureus dan Staphylococcus lainnya. Yang kelima ada uji sensitivitas antibiotik. Bakteri dapat diuji terhadap sejumlah antibiotik untuk menentukan kepekaannya terhadap obat-obatan tersebut. Hasilnya dapat memberikan informasi tentang jenis bakteri yang hadir dan juga pilihan pengobatan yang efektif. Yang keenam ada uji enzimatik. Misalnya, uji enzimase digunakan untuk mengidentifikasi bakteri yang menghasilkan enzimase, suatu enzim yang memecah jaringan tumbuhan. Yang ketujuh ada uji koagulase. Uji koagulase ini digunakan untuk membedakan Staphylococcus aureus dari spesies Staphylococcus lainnya. Bakteri yang menghasilkan enzim koagulase dapat membentuk gumpalan fibrinogen dan menunjukkan hasil positif. Yang kedelapan ada uji urease untuk mengidentifikasi bakteri yang dapat menghasilkan enzim urease. Yang kesembilan ada uji motilitas. Uji motilitas ini dapat membantu dalam mengidentifikasi bakteri bergerak menggunakan mikroskop atau juga dengan mengamati pertumbuhan bakteri dalam media yang bergerak. Dan yang terakhir ada uji hemolisis. Uji ini melibatkan pengamatan kemampuan bakteri untuk merusak sel darah merah. Berdasarkan pola hemolisis atau lisis sel darah merah, bakteri dapat diklasifikasikan sebagai alfa, beta, ataupun gamma hemolitik.
Metode-metode ini bergantung pada karakteristik spesifik bakteri yang ingin diidentifikasi atau karakteristik yang ingin diukur dalam suatu sampel. Pemilihan metode tidak langsung yang tepat penting untuk memahami sifat dan juga perilaku bakteri yang sedang atau yang akan diteliti. Materi selanjutnya yaitu habitat mikroba. Habitat mikroba pada perairan dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu habitat di sistem air tawar dan juga habitat di sistem air laut. Yang pertama yaitu mikroba di air tawar. Habitat di air tawar ini meliputi danau, sungai, kolam, maupun waduk. Sedangkan habitat di sistem air laut ini meliputi laut dangkal dan juga laut dalam. Lalu ada mikroba air tawar. Yang pertama ada bakteri, yang berperan membantu siklus nutrisi, menghilangkan polutan, menjaga keseimbangan biologis, dan juga berperan dalam rantai makanan. Contoh dari bakteri yaitu Nitrobacter dan Nitrosomonas sebagai bakteri yang berperan dalam siklus nitrogen. Selanjutnya ada bakteri Pseudomonas dan juga Flacobacterium yang berperan sebagai bakteri pengurai bahan organik. Dan yang terakhir yaitu ada E. coli dan juga Legionella yang berperan dalam penyebab penyakit pada manusia dan juga hewan. Yang kedua ada alga. Dalam proses fotosintesis, alga sendiri dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga disebut sebagai organisme autotrof, dan juga sebagai penghasil oksigen bagi perairan. Yang ketiga yaitu sebagai sumber makanan bagi organisme lainnya. Contoh alga yang biasanya ditemukan di air tawar yaitu Spirogyra, Chlorella, dan juga Cladophora. Yang ketiga ada protozoa. Jenis protozoa ini dapat meliputi amoeba, flagellata, dan juga ciliata. Protozoa ini dapat mengendalikan populasi bakteri dan juga ganggang. Yang keempat yaitu ada fungi. Fungi ini berperan dalam menguraikan bahan organik, sumber nutrisi bagi organisme lain, dan juga memproduksi senyawa bioaktif. Contohnya yaitu Rhizopodium yang ditemukan di alga, lalu ada Saprolegnia yang ditemukan di ikan dan juga serangga air, Aspergillus yang ditemukan di kayu dan tanah perairan, Penicillium yang biasanya digunakan sebagai antibiotik, dan juga Blastocladiella yang ditemukan di invertebrata air. Lalu yang kelima ada zooplankton. Zooplankton ini dapat mengontrol populasi fitoplankton dan juga digunakan sebagai pakan ikan dan udang. Contohnya yaitu Crustacea, Copepoda, Foraminifera, dan juga yang terakhir Chaetogata. Selanjutnya yaitu mikroba laut. Yang pertama ada laut dangkal. Zona laut dangkal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pasang dan surut air laut. Contoh dari mikroorganisme yang terdapat di laut dangkal yaitu yang pertama bakteri yang digunakan sebagai pengurai bahan organik. Yang kedua ada alga laut sebagai produsen utama dan penyimpan karbon. Yang ketiga ada protista yang dapat mengontrol populasi plankton, dan yang terakhir itu ada virus yang dapat mengontrol populasi mikroba lainnya. Yang kedua yaitu laut dalam. Sebagian besar berupa bakteri dan juga archaea. Nah, zona laut dalam ini merupakan zona yang tidak terkena sinar matahari, sehingga mikroorganisme sangat bergantung dengan sumber energi kimia dari proses hidrotermal di dasar perairan. Nah, perannya yaitu sebagai siklus nutrisi, menghasilkan enzim dan juga senyawa metabolit sekunder, dan yang terakhir memproduksi senyawa kimia. Lalu masuk ke topik keuntungan dan kerugian mikroba dalam air. Yang pertama kita bahas keuntungan mikroba dalam air. Jadi keuntungan mikroba dalam air yang pertama ada fitoplankton dan zooplankton dapat menyuburkan perairan sebagai makanan utama ikan. Contohnya seperti Chlorella, Scenedesmus, Hydrodicton, Pinularia, Tabellaria, dan Synedra. Yang kedua ada banyak fungi dan bakteri sebagai dekomposer atau degrader dan pendetoksifikasi bahan beracun.
Yang ketiga ada aerator perairan, menambah O2 melalui fotosintesis oleh mikroalga. Dan yang keempat ada hasil perombakan bahan oleh mikroba dimanfaatkan oleh jasad lain. Selain memiliki keuntungan, mikroba dalam air juga memiliki kerugian. Kerugian mikroba dalam air yang pertama adalah mikroba dapat menyebabkan penyakit, seperti salmonella dapat menyebabkan tifus atau paratifus, lalu Shigella dapat menyebabkan disentri, Vibrio cholera, Entamoeba disentri amoeba, dan Ascaris dapat disebabkan oleh cacing. Yang kedua ada mikroba dapat menghasilkan toksin berbahaya, seperti Clostridium, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus, Anabaena, dan Microcystis. Yang ketiga, mikroba menyebabkan air berwarna atau bakteri besi seperti Crenotrix, Sparotilus dapat mengoksidasi senyawa feron menjadi feri. Yang keempat ada mikroba menyebabkan air berbau karena adanya bakteri belerang seperti Thiobacillus dan Stromatium yang mereduksi senyawa sulfat menjadi H2S. Dan yang terakhir ada badan dan warna air berwarna hijau, biru hijau, atau warna lain sesuai dengan warna mikroalga atau kita sebut dengan blooming alga. Penyebabnya ada Anabaena dan Microcystis. Selanjutnya ada mikroba dalam tanah. Mikroba dalam tanah ini memegang peranan yang penting dalam proses pelapukan bahan organik sehingga membuat tanah menjadi lebih subur. Mikroba dalam tanah dapat membantu memecah bahan organik menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tanaman. Mikroba dalam tanah ini biasanya merujuk pada organisme mikroskopis atau organisme kecil seperti bakteri, jamur, dan virus yang hidup di tanah. Selanjutnya yaitu ada macam-macam mikroba di dalam tanah. Yang pertama ada bakteri. Bakteri memiliki beberapa peran yang penting untuk bagi tanah. Yang pertama untuk dekomposisi, bakteri dapat membantu dalam proses dekomposisi bahan organik seperti daun yang jatuh, ranting, dan sisa-sisa makanan. Mereka memecah materi organik menjadi senyawa sederhana yang dapat digunakan oleh tanaman sebagai nutrisi. Selanjutnya, fiksasi nitrogen. Beberapa jenis bakteri dalam tanah memiliki kemampuan untuk mengubah nitrogen atmosfer menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman. Hal ini penting sebagai penyedia nutrisi nitrogen yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, yaitu pengendalian hama dan penyakit. Beberapa bakteri dalam tanah memiliki kemampuan untuk melawan hama dan penyakit tanaman. Mereka dapat menghasilkan senyawa antimikroba atau bersaing dengan patogen tanaman untuk sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir, meningkatkan ketersediaan nutrisi. Bakteri dalam tanah ini juga membantu dalam proses mineralisasi, yaitu mengubah senyawa organik menjadi bentuk anorganik yang dapat diserap oleh tanaman. Mereka juga dapat membantu dalam proses solubilisasi fosfat dan memperbaiki ketersediaan nutrisi lainnya bagi tanaman. Kemudian yang kedua ada virus. Virus ini memiliki peran yang pertama sebagai pengendalian populasi mikroba. Virus dapat menjadi agen pengendalian hayati alami dalam mengendalikan populasi mikroba dalam tanah. Nah, virus ini dapat menginfeksi dan menghancurkan bakteri atau archaea tertentu yang dapat mempengaruhi komposisi dan keberagaman mikroba dalam tanah. Kemudian, sebagai transfer genetik horizontal, virus dapat berperan dalam transfer genetik horizontal, yaitu transfer materi genetik antara organisme yang tidak terkait secara seksual. Hal ini dapat mempengaruhi keragaman genetik mikroba dalam tanah dan membantu dalam penyesuaian dan evolusi mikroba dalam lingkungan tanah yang berubah. Selanjutnya, perubahan siklus nutrisi. Virus dapat mempengaruhi siklus nutrisi dalam tanah melalui penginfeksian dan lisis sel mikroba. Proses ini dapat membebaskan nutrisi yang terperangkap dalam sel mikroba dan membantunya menyediakan agar tersedia untuk organisme lain di dalam tanah. Dan yang terakhir ada jamur. Jamur ini memiliki peran ada yang sama seperti bakteri tadi, yaitu untuk dekomposisi. Mikroba jamur ini sebenarnya dekomposer utama dalam tanah. Mereka memiliki kemampuan untuk mengurai bahan organik yang kompleks. Proses dekomposisi ini melibatkan enzim yang diproduksi oleh mikroba jamur untuk menguraikan bahan organik menjadi komponen yang lebih terurai. Selanjutnya yaitu sebagai stabilisasi tanah. Mikroba jamur juga berperan dalam membentuk struktur tanah yang baik. Mereka akan membentuk jaringan benang halus yang dikenal sebagai hifa yang membantu mengikat partikel-partikel tanah bersama-sama dan membentuk agregat tanah. Agregat tanah yang stabil dapat meningkatkan infiltrasi air, sirkulasi udara, dan retensi nutrisi dalam tanah.
Selanjutnya, sebagai siklus nutrisi, mikroba jamur juga berperan dalam siklus nutrisi dalam tanah. Mereka dapat mengambil nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dari bahan organik terdekomposisi dan melepaskannya ke lingkungan. Kemudian yang terakhir sebagai bioindikator kualitas tanah. Kehadiran dan aktivitas dari mikroba jamur dalam tanah sering digunakan sebagai indikator kualitas tanah. Kondisi lingkungan yang baik seperti keberadaan bahan organik yang cukup, kelembapan yang tepat, dan pH yang sesuai dapat mendukung pertumbuhan dan aktivitas mikroba jamur yang sehat. Jumlah dan keragaman mikroba jamur dalam tanah juga dapat mencerminkan keberagaman dan stabilitas ekosistem tanah. Selanjutnya ada siklus karbon mikroba di dalam tanah, yaitu karbon tanah ini identik dengan bahan organik tanah yang kadarnya mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Jadi ada beberapa langkah-langkah utama dalam siklus karbon mikroba dalam tanah. Yang pertama yaitu penyusutan organik. Mikroba dalam tanah bertanggung jawab atas dekomposisi bahan organik seperti daun, ranting, dan sisa-sisa organisme. Mikroba, bakteri, dan jamur akan menguraikan materi organik ini menjadi senyawa sederhana seperti karbon dioksida melalui proses respirasi. Dalam proses ini, karbon organik dikembalikan ke atmosfer sebagai karbon dioksida. Kemudian yang kedua sebagai mineralisasi, mikroba dalam tanah ini kan berperan dalam mineralisasi. Selama dekomposisi, mikroba akan melepaskan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium ke dalam tanah yang dapat diambil oleh tanaman atau mikroba lainnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu stabilisasi organik. Sebagai karbon organik yang terdekomposisi dapat diubah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tahan lama yang dikenal sebagai humus. Mikroba dalam tanah berperan dalam membentuk dan mempertahankan humus yang merupakan cadangan karbon dalam tanah. Humus membantu menjaga keseimbangan karbon dalam tanah dan menyimpan karbon dalam waktu yang lebih lama. Selanjutnya yang terakhir ada transfer karbon. Mikroba dalam tanah juga mentransfer karbon antara organisme dalam ekosistem. Misalnya, mikroba dapat mentransfer karbon dari tanaman ke mikroba tanah melalui akar dalam bentuk senyawa organik atau melalui proses eksudasi akar. Karbon ini kemudian dapat digunakan oleh mikroba lain atau dikembalikan ke tanah melalui dekomposisi. Oke, kemudian di sini ada siklus nitrogen. Siklus nitrogen sendiri merupakan serangkaian proses yang terjadi di alam untuk mengubah dan memindahkan nitrogen antara berbagai bentuk dan lingkungan. Proses ini melibatkan berbagai organisme termasuk bakteri, tumbuhan, dan hewan. Kemudian berikut ada penjelasan singkat tentang siklus nitrogen. Yaitu pertama ada fiksasi. Fiksasi sendiri merupakan konversi nitrogen gas atau N2 menjadi senyawa yang dapat digunakan oleh organisme seperti amonia atau nitrat. Fiksasi nitrogen dapat dilakukan oleh bakteri bebas, bakteri simbiotik, atau melalui aktivitas manusia seperti produksi pupuk. Kemudian di sini ada amonifikasi. Amonifikasi adalah proses di mana senyawa nitrogen organik seperti protein dan asam amino diubah menjadi amonia oleh bakteri dekomposer. Amonia ini kemudian dapat digunakan oleh organisme lain atau diubah menjadi senyawa nitrogen lainnya melalui proses nitrifikasi. Berikut ada proses nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses di mana amonia diubah menjadi nitrit oleh bakteri nitrifikasi. Dan kemudian nitrit diubah menjadi nitrat. Dan nitrat adalah bentuk nitrogen yang paling umum dalam tanah dan air dan dapat digunakan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nitrifikasi adalah proses di mana nitrat diubah kembali menjadi nitrogen gas oleh bakteri denitrifikasi. Proses ini terjadi dalam kondisi anaerobik atau tanpa oksigen dan menghasilkan pelepasan nitrogen gas ke atmosfer. Selanjutnya ada asimilasi. Asimilasi adalah proses di mana tumbuhan dan hewan mengambil nitrogen dari lingkungan dan menggunakannya untuk membuang senyawa organik seperti protein dan asam amino. Organisme lain kemudian mendapatkan nitrogen ini melalui konsumsi tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, mineralisasi. Mineralisasi adalah proses di mana senyawa nitrogen organik seperti protein dan asam amino diubah kembali menjadi amonia oleh bakteri dekomposer. Amonia ini kemudian dapat digunakan kembali oleh organisme lain atau diubah menjadi senyawa nitrogen lainnya melalui proses nitrifikasi. Nah,
Siklus nitrogen sendiri ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan ketersediaan nitrogen yang cukup bagi organisme di dalamnya. Proses-proses dalam siklus nitrogen juga dapat dipengaruhi oleh aktivitas manusia, seperti penggunaan pupuk dan limbah industri yang dapat menyebabkan peningkatan kadar nitrogen di lingkungan dan berdampak pada kesehatan lingkungan manusia. Kemudian ada siklus sulfur. Siklus sulfur adalah serangkaian proses yang terjadi di alam untuk mengubah dan memindahkan sulfur antara berbagai bentuk dan lingkungan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang siklus sulfur. Ada fiksasi, mineralisasi, oksidasi, dan juga reduksi. Yang pertama, fiksasi. Proses fiksasi sulfur adalah konversi sulfur gas menjadi senyawa yang dapat digunakan oleh organisme seperti sulfat atau sulfida. Kemudian yang kedua ada mineralisasi. Mineralisasi adalah proses di mana senyawa sulfur organik seperti protein dan asam amino diubah kembali menjadi sulfat oleh bakteri dekomposer. Yang ketiga oksidasi. Oksidasi adalah proses di mana senyawa sulfur seperti sulfida diubah menjadi sulfat oleh bakteri oksidatif. Yang terakhir ada reduksi. Reduksi adalah proses di mana senyawa sulfur seperti sulfat diubah kembali menjadi sulfida oleh bakteri reduktif. Siklus sulfur sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan ketersediaan sulfur yang cukup bagi organisme di dalamnya. Proses-proses dalam siklus sulfur juga dapat dipengaruhi oleh aktivitas manusia, seperti penggunaan pupuk dan limbah industri, yang dapat menyebabkan peningkatan kadar sulfur di lingkungan dan berdampak pada kesehatan lingkungan dan manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan tentang produksi biomasa dan pertumbuhan biomasa mikroba. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.